Halo para aquascaper Indonesia, balik lagi di channel Atma Aja. Hari ini kita akan bahas gimana cara membuat CO2 kit DIY untuk pemula. Yang pasti sangat mudah dan gampang sekali dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk kita membuat CO2 kit DIY? Satu, ini dia, ting ting, botol berkarbonasi. Kenapa kita harus menggunakan botol berkarbonasi? Karena tujuannya adalah dengan botol ini kita bisa lebih tahan untuk melakukan reaksi dari sitrum ke soda. Jika botol biasa tidak dipastikan akan kuat menahan reaksi, jadi dibutuhkan botol soda seperti ini teman-teman, 2. Jadi tutup ini nanti yang kita akan gunakan sebagai CO2 kit DIY nya. Jadi nanti kita akan lubangin ya teman-teman. Kemudian juga kita butuh ada keran seperti ini. Keran ini fungsinya nanti untuk mengatur bubble counter. Kemudian dibutuhkan juga ada sambungan selang. Kita butuh 3 biji. Jadi nanti di sini untuk botol sodanya kita kasih 2, dan untuk botol sitrumnya itu nanti butuh 1 sambungan. Jadi dibutuhkan 3 sambungan selang sama keran. Kemudian dibutuhkan juga namanya valve, teman-teman. Jadi valve ini nanti saya gunakan sebagai pengatur tekanan sebelum memasuki lubang di keran. Karena memang setiap kali ketika dari botol reaksi ini, ketika dia reaksinya tinggi dan selang itu langsung masuk ke keran, biasanya terjadi kebocoran di antara selang dan di keran ini. Sehingga untuk mengatasi seperti itu, saya membutuhkan alat bantu namanya valve yang selangnya nanti dimasukkan ke dalam. Butuh 1 aja. Yang pasti kita juga butuh selang seperti ini teman-teman. Selang ini biasanya digunakan di aerator. Jadi yang biasa ada beberapa macam selang. Ada yang berwarna hijau, biasanya lebih tebal, atau menggunakan selang CO2 yang lebih tebal lagi. Jadi dia tingkat ketebalannya berbeda. Biasanya selang-selang yang untuk CO2 yang tebal itu digunakan untuk pengguna yang mempunyai tank CO2 atau tabung CO2 sehingga dia lebih kuat menahan tekanan. Kemudian alat yang harus ada lagi adalah solder, teman-teman. Solder yang nanti untuk melubangi tutup botol tentunya. Kemudian juga ada silet. Ada juga spidol seperti ini. Ada ditambahin lagi untuk kelengkapannya yang pasti lebih penting, yaitu alat perekat andalan, yaitu lem G atau disebut dengan lem Korea. Kemudian saya juga gunakan paperclip, atau kalau misalkan teman-teman punya kawat atau mungkin sebuah obeng bisa dipakai. Ini nanti fungsinya untuk meratakan aja untuk lemnya. Karena apa yang harus diratakan? Karena kan lemnya cair ya. Jadi ada kapas di sini membantu untuk mencegah terjadinya kebocoran, teman-teman. Jadi selain lem G aja atau lem Korea, nanti harus diberikan kapas sebagai alat bantu untuk media lem. Supaya apa? Supaya lebih keras dan tidak terjadi kebocoran. Dan bahan satu lagi yaitu selotip. Selotip ini digunakan atau difungsikan sebagai perekat. Sebenarnya bukan perekat ya, cuman untuk membantu lebih merapatkan antara tutup botol dengan botol sehingga tekanan ketika menjadi reaksi lebih tinggi, dia akan lebih tahan dan tentunya tidak terjadi kebocoran, teman-teman. Apakah nggak aman kalau nggak pakai selotip? Aman juga.
Namun kalau pengen lebih aman lagi, kita kasih sel tip ini. Jadi yang pasti alat ini atau bahan ini adalah salah satu hal yang penting supaya CO2 kita berhasil dan tidak terjadi kebocoran. Oke, gitu aja teman-teman. Bahan-bahannya sudah komplit, sudah siap. Jadi mari kita langsung membuatnya, CO2 kit DIY versi Atma aja. Terus ikutin dan nikmatin.
Selanjutnya sebelum kita memasangkan diffuser ke dalam CO2 kit ini, alangkah baiknya kita coba apakah CO2 kit ini bocor atau tidak. Semua ditutup ya, kemudian ini juga benar-benar ditutup, valve-nya, kerannya kita tutup. Dan jangan lupa, biasanya kan masih ada sisa-sisa udara ya yang keluar, maka kita coba pakai karet aja dan kita cek apakah CO2 kit ini bocor atau tidak gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita cek apakah CO2 kit ini kita bocor atau tidak. Kita sambungkan ya ke diffuser. Saya tidak menggunakan bubble counter karena di sini nanti ini ada air di sini, jadi fungsinya juga bisa sebagai bubble counter. Langsung aja kita coba sekarang ya. Gimana, mudah bukan cara untuk membuat CO2 kit anti bocor, murah, praktis, dan tentunya hemat biaya, ekonomis sekali gitu kan. Jadi untuk para aquascaper pemula seperti saya, alat ini mudah sekali dibuat, hanya dengan beberapa bahan aja, dan tentunya cukup waktu yang nggak terlalu lama teman-teman sudah mempunyai CO2 kit seperti ini. Dan ini hasilnya cukup banyak gelembungnya dan cukup bahagia ya, karena kita bisa membuat CO2 kit DIY tanpa menggunakan banyak budget. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya, komennya untuk membuat video-video yang akan kita tayangkan atau kita tampilkan menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkembang. Terima kasih para aquascaper Indonesia. Terus maju aquascaper, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.